warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanti-kanti. Perkenalkan, nama saya Rizky Tepriani S, NIM A1E123033. Di sini saya membuat video penjelasan tentang materi yang telah kami pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Dalam mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Agroindustri dan Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Mari lihat video penjelasan saya. Cekirat. Berikut adalah beberapa poin yang harus saya jelaskan. Yang pertama, jelaskan pengertian kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Kata wirausahaan dan kewirausahaan sudah sangat lekat bagi mereka yang bergelut di dunia bisnis. Keduanya memang memiliki arti yang hampir serupa. Namun, ada perbedaan yang mencolok yang harus dipahami agar tidak salah kaprah. Lalu, apa perbedaan wirausahaan dan kewirausahaan? Wirausaha adalah sosok atau seorang yang menyusun operasi dalam pembentukan atau pengadaan produk baru dimulai, dari pembuatan hingga pemodalan dan pemasaran. Wirausaha juga diartikan sederhana sebagai sosok yang menciptakan bisnis miliknya sendiri. Seorang wirausaha akan menanggung segala risiko yang terjadi dan menikmati keuntungan dari usaha yang dia jalankan. Contoh dari kegiatan wirausahaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu seperti toko pakaian, laundry, kafe, dan catering. Sedangkan kewirausahaan adalah sebuah proses dalam menjalankan dan mendirikan bisnis atau usaha. Sederhananya, kewirausahaan merupakan tindakan untuk menjadi wirausahawan atau pemilik bisnis dengan segala risiko dan keuntungannya. Contoh dari kegiatan kewirausahaan adalah pabrik daur ulang plastik. Pabrik ini bukan hanya meraup keuntungan, namun juga termasuk opsi menyelamatkan lingkungan. Usaha ini dimulai dari mengumpulkan sampah plastik kemudian diolah menjadi biji plastik. Plastik sendiri adalah sampah yang tidak mudah terurai dan memerlukan waktu 1000 tahun bisa terkomposisikan. Plastik bisa membantu industri lain untuk mengelola sampah agar semakin aman. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara usaha kecil menengah dan usaha berbasis inovasi. Kecil menengah atau UKM adalah jenis bisnis yang dijalankan dalam skala kecil hingga menengah. UKM bukan anak perusahaan, cabang perusahaan, atau bagian dari perusahaan atau bisnis skala besar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, jenis UKM atau usaha kecil menengah di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan dan badan usaha milik perorangan. Usaha mikro memiliki aset maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha mikro punya omset maksimal 300 juta per tahun. 2. Usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri, bukan anak usaha atau cabang dari usaha menengah atau besar. Usaha kecil memiliki aset senilai 50 juta sampai 500 juta di luar tanah dan bangunan. Hasil penjualan mencapai 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Ketiga, usaha menengah. Usaha kelas menengah juga dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik pribadi. Usaha ini juga bukan cabang atau anak usaha dari perusahaan lain. Jumlah aset yang dimiliki usaha menengah senilai 500 juta sampai 10 miliar. Sedangkan untuk omset atau penjualan yang didapatkan sebesar 2, miliar sampai 50 miliar per tahun. Ada 3 contoh UKM di Indonesia. Yang pertama, UKM kuliner. Bisnis kuliner adalah jenis UKM yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Jenis bisnis ini tidak akan pernah mati karena setiap manusia pasti butuh makan. Bisnis kuliner pun bisa dikembangkan lebih jauh. Modal yang dibutuhkan untuk memulai UKM kuliner pun sangat kecil. Kunci untuk mengembangkan usaha kuliner adalah kualitas rasa, pelayanan, harga, serta strategi pemasaran. Yang kedua ada UKM fashion. Selain makanan, usaha di bidang fashion juga banyak ditemukan di Indonesia. Bisnis di bidang ini bisa menghasilkan profit berlipat ganda, terutama saat hari raya seperti Lebaran dan Natal. Tren di dunia fashion juga terus berkembang seiringan perubahan zaman, asalkan Anda bisa mengikuti zaman. Usaha kecil bisa berubah menjadi usaha besar. Yang ketiga ada UKM jasa kebersihan. Kesibukan di kantor membuat banyak orang kerepotan merawat kebersihan rumahnya. Misalnya mencuci baju, menyetrika, sampai membersihkan debu, menguras banyak
energi dan waktu. Oleh karena itu, banyak UKM di bidang jasa kebersihan seperti laundry, jasa sedot debu atau vacuum cleaner, sampai cuci mobil yang menyasar segmen masyarakat super sibuk. Selanjutnya ada usaha berbasis inovasi atau UBI. UBI adalah jenis usaha yang didorong oleh inovasi dalam produk, layanan, proses, atau model bisnisnya. Usaha berbasis inovasi atau UBI merujuk pada bisnis yang menggunakan inovasi sebagai pilar utama dalam menciptakan nilai tambah bagi pelanggan atau pasar. Ini bisa berarti menciptakan produk baru, meningkatkan proses produksi dengan teknologi baru, atau menciptakan model bisnis yang unik. Intinya, UBI berfokus pada pengembangan solusi baru atau penyempurnaan yang didorong oleh ide-ide inovatif. Soal ketiga, sebutkan faktor-faktor kesuksesan pengusaha yang telah kita pelajari. Ada 18 faktor yang mempengaruhi keberhasilan wirausahawan, yaitu yang pertama, kreativitas dan inovatif. Kedua, memiliki koneksi dan jaringan yang luas. Ketiga, mempunyai strategi pemasaran efektif. Keempat, memanfaatkan peluang yang ada. Kelima, pengertian tentang kewirausahaan. Keenam, self-starter dan komitmen. Ketujuh, peningkatan kapasitas atau kapasitas diri. Delapan, berani pengambilan tindakan dan risiko. 9. Percaya diri. 10. Kecerdasan dalam wirausaha. 11. Etos kerja yang baik. 12. Selalu kerja keras. 13. Pantang menyerah. 14. Memiliki tekad yang kuat. 15. Memiliki alat dan sarana yang sesuai. 16. Memiliki skill dan talenta yang sesuai dengan bidang usaha. 17. Memiliki tren dan persaingan usaha. Semua faktor ini berkaitan dengan aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan oleh seseorang wirausahawan untuk mencapai kesuksesan. Inilah contoh profil usaha sukses yang bernama Bapak Marta atau MT. Bentuk usahanya penjual ikan asin. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ada 4, yaitu 1. Mempunyai tekad pemasaran yang efektif. Jadi, PMT ini mempunyai strategi pemasaran yang bagus karena ia tidak hanya berjualan di pasar saja, tapi juga di kalangan kecamatan-kecamatan beberapa yang ada di Serawangun, karena ia tahu jika hanya mengharapkan dari pasar saja, ia tidak bisa mengembangkan usahanya. Berkat ia gigih berjualan tidak hanya di pasar saja, sekarang ia menjadi pengekspor ikan asin di pasar-pasar. Banyak pedagang kecil ikan asin yang mengambil ikan asin dari Pak MT ini. Yang kedua ada percaya diri. Pak MT ini ia percaya dengan dirinya bahwa ia suatu saat nanti pasti bisa berhasil dengan usahanya. Dan ternyata ia tidak salah. Yang tadi ia dulunya hanya pedagang kecil yang hanya berjualan di pasar, tetapi ia mengembangkan usahanya dengan berjualan ke beberapa kecamatan. Berkat itu, ia mempunyai modal yang cukup untuk menjadi pengekspor ikan asin ke pedagang kecil di pasar. Yang ketiga, selalu bekerja keras. Pak MT ini memang sangat pekerja keras. Terlihat ia sangat ingin mengembangkan usahanya. Berkat kerja keras itu, ia sekarang menjadi usahawan ikan asin yang bisa dibilang sukses. Keempat dan terakhir, memiliki tekad yang kuat. Pak MT ini juga memiliki tekad yang kuat, ingin menjadi seorang usahawan yang sukses. Dengan kerja kerasnya itu, ia bisa mengabulkan apa yang ia cita-citakan, menjadi usahawan ikan asin yang sukses. Pertanyaan keempat adalah pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Ada contoh karakter wirausaha berbasis agroindustri dan lingkungan tingkat nasional. Biodata pengusaha nasional bernama Jogi Hendra Atmaja. Tempat tanggal lahir 1946 di ibu kota Jakarta. Nama perusahaan Mayer Group. Produknya Torabika, roti kelapa, kopiko, teh pucuk, dan lain-lainnya. Pendidikannya pernah menempuh pendidikan kedokteran di kampus Trisakti. Kewarganegaraannya Indonesia. Inilah karakter wirausaha. Yang pertama, disiplin. PT Mayora Group selalu menetapkan kedisiplinan pada tiap karyawannya untuk selalu tepat waktu dalam memenuhi absensi kehadiran. PT Mayora Group menetapkan denda bagi karyawan yang terlambat mengisi absensi. Yang kedua, kerja keras.
Joggi Hendra mendirikan PT Mayora Group pada tanggal 17 Februari 1977 di Jakarta. Perusahaan PT Sanson Jaya Abadi pada 2009 dengan produknya yakni Torabika yang harus bersaing dengan produk kopi instan lainnya yang telah lebih dulu dikenal oleh masyarakat. Namun Joggi Hendra tidak berhenti dalam meningkatkan kualitas kopi Torabika. Strategi pemasarannya yang lebih efektif dan pemasangan iklan yang menarik minat masyarakat sehingga dapat dikenal di mancanegara. Yang ketiga ada komitmen. Dalam mengikrarkan produk Torabika, Joggi Hendra berkomitmen bahwa iklan yang ditayangkan harus sesuai dengan produk yang dipasarkan. Keempat, kerjasama. PT Mayora Group dalam menjalankan usahanya menjual produk Torabika, Joggi Hendra bekerjasama dengan PT Sanson Jaya Abadi. Soal kelima adalah sumber ide dan peluang bisnis. Menciptakan ide bisnis. Yang pertama, proses kreativitas dalam menciptakan ide bisnis. Kedua, sumber inspirasi untuk ide bisnis, agroindustri dan lingkungan. Ketiga, studi kasus. Ide bisnis yang sukses dalam industri, agroindustri dan lingkungan. Mengidentifikasi peluang bisnis. Yang pertama, konsep peluang bisnis dalam konteks agroindustri dan lingkungan. Kedua, teknik identifikasi peluang bisnis potensial. Ketiga, analisis pasar dan tren industri terkini. Contoh analisis SWOT untuk ide bisnis usaha Risol Mayo. Yang pertama ada kekuatan atau strengths. Yang pertama, inovasi produk. Risol Mayo dapat menjadi produk unik dan menarik bagi konsumen karena komposisi rasa yang berbeda. Yang kedua ada fleksibilitas. Risol Mayo dapat disesuaikan dengan preferensi konsumen dan dapat diolah menjadi varian yang beragam. Yang ketiga, potensi pasar. Dengan tren makanan ringan yang terus berkembang, Risol Mayo memiliki peluang yang menarik perhatian konsumen yang mencari alternatif cemilan. Yang kedua ada kelemahan atau weaknesses. 1. Keterbatasan produk. Proses pembuatan Risol Mayo mungkin memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dibandingkan dengan produk makanan yang ringan lainnya. Kedua, ketergantungan terhadap bahan baku. Jika harga bahan baku seperti tepung, minyak, atau telur mengalami kenaikan, itu dapat mempengaruhi biaya produksi dan profitabilitas. Ketiga, kurangnya kesadaran merek. Risol Mayo mungkin tidak memiliki exposure merek yang kuat dibandingkan dengan merek makanan ringan yang lebih terkenal. Ketiga, ada peluang atau opportunities. Yang pertama, diversifikasikan produk. Risol Mayo dapat diintegrasikan dengan berbagai rasa dan bahan tambahan untuk menarik lebih banyak konsumen. 2. Ekspansi pasar. Melalui strategi pemasaran yang tepat, Risol Mayo dapat diperkenalkan ke pasar baru dan meningkatkan basis konsumennya. Ketiga, kemitraan strategis. Kerjasama dengan restoran, kafe, atau toko makanan lainnya dapat membantu memperluas distribusi dan meningkatkan fasilitas merek. Keempat, ancaman atau trends. 1. Persaingan ketat. Persaingan dari produk makanan ringan serupa atau merek besar yang telah mapan dapat mengurangi pangsa pasar Risol Mayo. Kedua, peraturan pemerintah. Perubahan regulasi terkait makanan dan pengiriman dapat mempengaruhi operasional dan kepatuhan usaha Risol Mayo. Ketiga, perubahan tren konsumen. Jika tren konsumen beralih ke makanan yang sehat atau alternatif cemilan lainnya, permintaan terhadap Risol Mayo dapat menurun. Keempat, risiko finansial. Fluktuasi harga bahan baku atau biaya operasional yang meningkat dapat mempengaruhi margin keuntungan atau keberlanjutan bisnis. Dengan memperhatikan analisis SWOT ini, usaha Risol Mayo dapat mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat memanfaatkan kekuatan mereka, memperbaiki kelemahan, mengejar peluang, dan mengatasi ancaman untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Pertanyaan ke-6 adalah konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang pertama ada kreativitas. Kreativitas merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi inovatif, dan konsep orisinal yang bermanfaat dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Selanjutnya ada tujuan kreativitas, yaitu 1. Mendorong pengusaha untuk memecahkan masalah dan menentukan peluang baru. Kedua, menginspirasi inovasi dalam pengembangan produk atau layanan. Ketiga, membangun daya saing dan keunggulan kompetitif. Ada juga ciri-ciri kreativitas. Yang pertama,
kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan melampaui batasan konvensional. Kedua, keterbukaan terhadap berbagai ide dan preferensi. Ketiga, daya juang tinggi untuk menghadapi tantangan dan hambatan. Contoh kreativitas. Yang pertama, pengembangan produk organik baru dari hasil pertanian lokal. Kedua, pemanfaatan limbah pertanian untuk menghasilkan energi terbarukan. Ketiga, penerapan teknologi digital dalam manajemen usaha pertanian. Dan yang terakhir, ada manfaat kreativitas. Yang pertama, mendorong terciptanya produk atau layanan yang inovatif dan berdaya saing. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan berkelanjutan. Inilah contoh kreativitas. 1. Mengubah barang-barang yang sudah tidak terpakai atau barang bekas menjadi barang yang bisa digunakan. Misalnya mengubah botol plastik menjadi pot. Kedua, menciptakan produk-produk baru yang baru atau jarang sekali digunakan oleh banyak orang. Yang kedua ada invensi. Invensi merupakan hasil dari proses kreatif yang menghasilkan ide baru atau penemuan yang dapat diterapkan dalam bentuk produk, proses, atau teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Yaitu ada tujuan dari invensi. Yang pertama, menciptakan solusi baru untuk masalah lingkungan dan pertanian. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Ketiga, memperkuat daya saing dan penetrasi pasar produk agroindustri. Selanjutnya, ciri-ciri invensi. Yang pertama, unik dan orisinal dalam konsep yang implementasi. Kedua, berpotensi untuk menghasilkan dampak positif yang signifikan. Ketiga, mampu menjawab kebutuhan pasar atau masyarakat. Ada contoh invensi. Yang pertama, penemuan teknologi irigasi hemat air untuk pertanian. Kedua, pengembangan produk pekan tamak organik yang ramah lingkungan. Ketiga, inovasi dalam pengelolaan limbah pertanian menjadi produk bernilai tambah. Dan terakhir, manfaat invensi. Yang pertama, meningkatkan efisien dan produktivitas dalam sektor pertanian dan agroindustri. Yang kedua, menyediakan solusi berkelanjutan untuk tantangan lingkungan dan perubahan iklim. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian sektor agribisnis. Contoh invensi. 1. Penemuan kertas lakmun sebagai indikator asam basa. 2. Penemuan rumus singkat dalam penyelesaian soal kimia. Yang ketiga ada inovasi. Inovasi melibatkan penerapan invensi atau ide baru ke dalam praktik atau proses yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, atau nilai tambah produk atau layanan dalam kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuan dari inovasi. 1. Tujuan dari inovasi yang pertama, menghasilkan produk atau layanan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kedua, meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar produk agroindustri. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Adapun ciri-ciri inovasi, yang pertama, responsif terhadap kebutuhan pasar atau konsumen. Yang kedua, berorientasi pada peningkatan kualitas dan efisiensi. Yang ketiga, adaptabilitas terhadap perubahan dan perkembangan lingkungan. Contoh inovasi. 1. Pengembangan metode pengolahan makanan organik yang inovatif. Yang kedua, penerapan teknologi digital dalam manajemen rantai pasok agroindustri. Ketiga, inovasi dalam desain kemasan ramah lingkungan untuk produk pertanian. Dan manfaat inovasi adalah yang pertama, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk atau layanan agroindustri. Kedua, mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru. Contoh inovasi dalam bidang teknologi adalah AC LG Termitor yang memiliki kemampuan lebih untuk membunuh berbagai jenis nyamuk termasuk demam berdarah. Pendingin ruangan ini tak hanya memberi rasa sejuk yang nyaman, namun juga memberi kesehatan kepada penggunanya. Hal ini merupakan pengembangan fungsi dari AC yang biasanya digunakan untuk mendinginkan ruangan saja. Dan yang terakhir ada hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI merujuk pada hak-hak hukum yang melindungi karya-karya intelektual atau kekayaan imaterial.
yang dihasilkan dari aktivitas kreatif, inovatif, dan inventif, termasuk dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuan dari HKI yang pertama, memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak pencipta atau pemilik karya intelektual. Kedua, mendorong inovasi, kreativitas, dan investasi dalam riset dan pengembangan. Ketiga, memastikan bahwa pencipta atau pemilik mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Ciri-ciri dari HKI yang pertama meliputi hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Kedua, memberi hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan dan memanfaatkan karyanya. Ketiga, melindungi karya-karya dari penggunaan atau reproduksi tanpa izin. Contoh dari HKI yang pertama, hak cipta atas buku panduan pertanian organik. Yang kedua, paten atas teknologi pengelolaan limbah pertanian menjadi pupuk organik. Ketiga, merek dagang untuk produk makanan olahan dari bahan alami lokal. Manfaat HKI yang pertama, mendorong inovasi dan pengembangan produk baru dalam industri agroindustri dan lingkungan. Kedua, melindungi investasi dan kerja keras pencipta atau pemilik. Ketiga, memfasilitas pertumbuhan dan berkelanjutan ekonomi dengan menciptanya insentif bagi penemuan dan pencipta baru. Baiklah, di sini ada komponen rencana bisnis. Komponen rencana bisnis ada 8, yaitu yang pertama, ringkasan eksekutif, ikhtisar singkat tentang visi bisnis, target pasar, produk atau layanan, dan proyeksi keuangan. Yang kedua ada deskripsi bisnis, penjelasan mendalam tentang visi, misi, nilai, dan tujuan bisnis. Yang ketiga ada analisis pasar, evaluasi pasar target, pesaing, peluang, dan ancaman. Keempat ada strategi pemasaran, rencana untuk memasarkan produk atau layanan kepada konsumen target. Kelima ada rencana operasional, di mana rincian tentang bagaimana bisnis akan dijalankan sehari-hari, termasuk rantai pasokan, manufaktur, dan pengiriman. Yang keenam ada rencana manajemen, yaitu struktur organisasi, peran dan tanggung jawab karyawan, dan kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketujuh ada analisis keuangan seperti proyeksi pendapatan, biaya, laba, dan aliran kas. Dan yang terakhir ada risiko dan pengendalian, yaitu identifikasi risiko yang mungkin dihadapi bisnis dan strategi untuk mengelolanya. Dan itulah penjelasan dari saya, materi pertemuan ke-1 sampai materi pertemuan ke-7. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.